Halo Sobat Tempo, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan Bicara Perkara, dialog yang menyajikan fakta dan analisis hukum. Sobat Tempo, belum lama teror kepada sejumlah pihak yang kritis terhadap pemerintah kembali terjadi. Dan untuk mendiskusikannya, bersama saya sudah hadir di studio TV Tempo, ini ada DJ Doni. Halo, kita Mbak. kenal sebagai kreator konten begitu ya, yang konten-kontennya berseliweran kayaknya di media sosial, yang juga menjadi salah satu korban teror yang kemarin sempat kita tahu. Dan kemudian bersama saya juga ada ini Bapak pakar hukum Universitas Borobudur Hudi Yusuf yang juga sudah bergabung. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, semoga kita semua baik sih dari situasi yang seperti ini ya. Oke, baik, kita akan membahas seputar tadi kebebasan berpendapat di Indonesia yang rasa-rasanya bukan cuma akhir-akhir ini, tapi memang dalam sejarah yang cukup panjang tuh selalu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kita dengar dulu sedikit cuplikan cerita dari Bang Doni yang bisa mengupdate ke kita kira-kira dari semua yang terjadi kemarin, kemudian saat ini informasi terkininya seperti apa sih Bang? Dari kejadian kemarin yang teror tanggal 29 dan pelemparan bom molotov tanggal 31, yang tanggal 31-nya saya juga melaporkan ke Polda pukul 11 sampai pukul 13. Kemudian pukul 14 teman-teman dari Polda datang ke lokasi, mengambil seluruh barang bukti, menyisir seluruh CCTV yang ada di sekitar rumah saya sampai tengah malam. Nah sampai itu terus diperiksa, istri saya diperiksa, asisten rumah tangga saya diperiksa, sama saya diperiksa 3 orang diperiksa pada hari itu. Hingga kini update-nya belum ada, tapi saya baca di berita, katanya sudah ada tambahan sampai 5 saksi yang dipanggil terkait kejadian tersebut. Namun saksi saya belum tahu siapa. Oke, jadi kita masih tunggu masih ya. Tunggu. Ini kita tapping hari Kamis tanggal 8 Januari, kita masih tunggu kira-kira nanti update seperti apa. Tapi Bang kalau bicara dampak gitu ya, karena kan mendapatkan teror seperti ini pasti ada dampak ya, terutama dampak psikologis, kemudian mungkin keamanan keluarga sampai bertetangga gitu, itu gimana Bang? Pertama saya sampaikan permohonan maaf kepada tetangga melalui Pak RT dan Pak RW karena dengan apa yang terjadi di rumah saya membuat ketidaknyamanan warga sekitar. Terus kalau dibilang dampak ya dampaknya ya sangat ini ya, sangat terasa ya secara psikologis, terutama istri saya lagi hamil 7 bulan. Istri saya lagi hamil 7 bulan yang mungkin pada saat tanggal 29 dikirim bangkai ayam bisa saya tenang, ini kan cuma buat saya aja, nggak ada masalah kan. Tapi begitu udah lempar bom molotov itu, nah itu saya agak kecewa ya, siapa yang pelakunya ini kok tega banget gitu, lempar bom molotov. Rumah saya itu cuma 1 jalur Mbak, nggak ada pintu samping, jadi kalau udah kebakar di situ, bayangin coba istri saya lagi hamil besar, nggak bisa turun ke bawah, nggak bisa lewat situ ya, bisa kebakar semua itu. Nah itu yang membuat psikologis istri saya sampai saat ini juga agak terguncang, sehingga nggak tinggal di rumah lagi istri saya sekarang. Oh, sudah berapa lama Bang? Semenjak kejadian itu, tanggal 31, ya malam tahun baru udah nggak di rumah lagi. Cuma saya tiap hari pulang ke rumah. Oke. Kalau menurut pribadi Bang Doni sendiri, kira-kira pesan apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu? Saya nggak ngerti Mbak ya, awal mulanya ini kan diduga bahwa teror ini ditujukan kepada orang-orang yang mengeksploitasi bencana alam di Sumatera. Kalau memang pesannya seperti itu, saya sendiri nggak pernah mengeksploitasi Mbak. Bahkan demo Agustus kemarin saya nggak pernah mengeksploitasi. Saya bukan tipe-tipe konten kreator atau pegiat media sosial yang mengambil manfaat atau mengambil exposure di tengah kekacauan yang terjadi. Saya tuh fokus saya ke kebijakan pemerintah. Misalnya contoh kayak kebijakan MBG kebijakan saya oke. Tapi kan mekanisme di bawahnya yang ada belatung. Ya mungkin Mbak juga kalau punya anak, Bapak juga punya anak, nggak rela juga anaknya makan belatung. Malah disuruh bersyukur gitu kan kebijakan hal seperti itu. Nah kalau dibalik lagi ke pesan yang apa yang dikirim, saya juga nggak paham pesannya apa. Kalau disampaikan saya kritis, semua orang kritis Mbak. Semua rakyat Indonesia kritis saat ini. Bukan hanya saya, semua orang. Semua rakyat. Ya bahkan bukan konten kreator pun kadang-kadang juga jadi tergugah. Artinya ini kenapa sih kok seperti ini gitu loh. Jadi kalau dibilang kritis, semua orang kritis sekarang. Kalau dibilang saya mengeksploitasi bencana alam, enggak. Saya datang ke Aceh betul pada saat bencana, berapa hari kemudian datang ke Aceh, saya memberikan bantuan duit pribadi saya, udah saya pulang. Gitu, nggak ada saya, padahal kalau mau saya eksploitasi, waduh Mbak, ada yang kampus sekolah tuh setinggi-tinggi
lumpur setinggi-tinggi rumah udah nggak bisa dipakai lagi, sampai guru gue bilang kini nggak bisa lagi di sini, harus pindah gitu. Tapi nggak pernah saya sampaikan hal seperti itu untuk menjaga kondisivitas negara ini. Karena kemarin dengan background informasi yang kurang lebih sama, itu ada kawan-kawan konten creator lain juga yang mengalami hal yang serupa. Sama, iya betul. Nah kayak si Firdian ya, banyak yang nggak bersuara loh Mbak. Banyak yang nggak berani bersuara, mereka akhirnya kayak lempar naikkan bendera putih, gue stop deh gitu. Banyak teman-teman saya yang dikirimin Bang KM juga sebenarnya bukan saya sendiri, bukan ke siapa namanya, bukan Bang Damanik juga dari Greenpeace juga. Banyak sebenarnya, cuma mereka nggak mau bersuara. Jadi kalau disampaikan ini arahnya, pesannya untuk tidak terlalu mengeksploitasi, nggak juga. Dan saya lihat konten-konten teman-teman konten kreator lainnya juga nggak ada yang mengeksploitasi bencana alam. Mereka menyampaikan fakta, mereka menyampaikan apa yang terjadi di Sumatera sebenarnya. Gitu loh. Jadi kok saya pikir kok seperti ini gitu, agak aneh juga nih. Sampai sekarang saya pesan belum tahu. Tapi kalau pesannya mungkin jangan kritis, jangan kasar, mungkin saya agak kasar Pak. Mungkin Bapak juga kalau lihat konten saya agak kasar dan terlalu, mungkin iya mungkin ya. Makanya mungkin nanti bisa Ya, kita duduk diskusi apakah apa yang saya sampaikan ini bisa jadi delik aduan atau bisa jadi pidana, itu perlu disampaikan. Oke, nanti kita bahas soal bagaimana kemudian ini kalau dilihat dari sudut pandang regulasi hukum gitu ya. Bang, tapi artinya memang menurut Abang ada PR besar yang sampai sekarang belum selesai terkait kebebasan berpendapat di Indonesia. Kebebasan berpendapat sebenarnya kalau saya lihat setahun belakangan ini saya bebas-bebas aja ngomongnya sebenarnya. Jujur, teman-teman juga bebas-bebas aja ngomongnya, nggak ada. Saya belum melihat ada teman yang misalnya kayak bikin konten seperti saya mengkritisi kebijakan pemerintah ditangkap, belum saya lihat sebenarnya. Oke, Cuma memang begini loh, saya melihat malah justru komunikasi pemerintah ini yang salah menurut saya, yang kurang baik. Misalnya menanggapi ada isu anak-anak pegiat media sosial atau siapapun aktivis yang membuat tagline Indonesia gelap, jawabannya juga sangat aneh. Kau yang gelap gitu loh, kayak nantangin lagi rakyat itu maksudnya. Komunikasi ini jadi PR ya dari PR besar. ya? Menurut saya PR besar. Mungkin dari Mbak, teman-teman wartawan, dari akademisi mungkin bisa menilai seperti apa, saya nggak paham. Karena saya bukan akademisi, saya bukan pengamat, saya nggak paham. Murni pure dari warga sipil yang ingin menyuarakan keresahannya. Ya. Gitu. Oke, saya geser ke Pak Hudi dulu. Pak Hudi, ini bukan sekali dua kali, riwayatnya panjang gitu ya Pak. Apakah bisa dibilang ini adalah pembungkaman yang sistematis Pak, atau bagaimana? Iya, pertama saya ucapkan ikut prihatin juga terhadap keadaan Mas Doni ini ya kan. Tapi kalau menurut saya begini ya, teror itu yang dialami Mas Doni itu suatu perbuatan yang pengecut ya. Di dalam iklim demokrasi ini suatu perbuatan yang pengecut. Untuk apa sih dengan melakukan teror itu kepada orang yang tidak kita sukai gitu kan. Padahal negara kita negara hukum, sebetulnya ada proses yang dapat dilaksanakan. Dengan teror ini kan kalau kesannya membungkam itu berarti ini kemunduran demokrasi nih ke belakang nih. Ini demokrasi tahun berapa ini kan? Supaya orang tidak berbicara tentang sesuatu hal yang mungkin yang disampaikan Mas Doni itu menyinggung seseorang atau kekuasaan. Nah, di sini repotnya. Oleh karena itu menurut saya perbuatan teror itu sangat tidak pantas ya dilakukan oleh perorangan ataupun oleh kekuasaan gitu kan. Karena kalau kekuasaan juga kan memiliki kewenangan yang luar biasa nih, dapat melakukan apa saja begitu kan. Dengan kewenangannya itu memang harusnya kan dibatasi, tetapi kan ini dengan melakukan teror ini, teror itu coba kalau ke pribadi nih, dari kekuasaan ke pribadi misalnya, tidak ada pasalnya kan. Dan itu tidak ada pasalnya, kecuali kalau dari pribadi ke pribadi nih, baru tuh ada pasal yang seperti misalnya kayak pasal penghinaan dan sebagainya. Tapi itu juga tidak secara eksplisit tuh dituangkan teror itu kan. Oleh karena itu pasal-pasal teror ya sebetulnya itu ya harus ada berimbang tuh. Kalau memang itu mau dibuka kan ada misalnya dari pihak kepada Mas Doni secara pribadi kan, itu ada teror, harus itu juga dimunculkan oleh siapa pelaku terornya, itu juga harus diungkap. Nah oleh karena itu menurut saya ya teror ini sangat membatasi demokrasi, bahkan demokrasi kita mundur ke belakang dengan cara pembungkaman dengan melalui teror-teror ini. Oleh karena itu seharusnya ke depan sih sudah tidak ada lagi itu teror yang terjadi kan. Toh kita negara hukum nih, bukan negara teror. Ini kan repot kalau ada masalah problem ada teror, ada problem ada teror. Apalagi ke teman-teman aktivis nih, banyak yang mengalami teror kan. Maksudnya untuk menimbulkan rasa takut mungkin kan.
seperti itu, wah ini udah sangat keterlaluan ya kalau menurut saya, dan itu harusnya segera dihentikan oleh aparat penegak hukum gitu loh Mbak. Dalam kacamata penegakan hukum, tapi seberapa serius kalau melihat pola-pola yang tadi misalnya ternyata tidak diatur dalam regulasi, kalau misalnya melakukan bukan perorangan gitu Pak? Iya, kalau dari aparat penegak hukum ya, teror itu biasanya agak sulit diungkap tuh. Belum ada teror yang terungkap kan sampai sekarang kan. Itu tuh. Nah, kan ini tanda tanya, padahal aparat penegak hukum itu memiliki resources yang banyak, teknologi yang tinggi. Tapi aneh kan kalau misalnya belum diungkap. Orang mencari teroris saja bisa sampai ke lubang semut. Tapi kita yang mengalami teror tapi belum pernah terungkap, ini kan agak mengkhawatirkan juga gitu loh Mbak. Iya betul. Riwayatnya emang pajak termasuk yang dialami oleh Tempo juga ya Pak. Iya sudah betul. beberapa waktu yang lalu sampai sekarang belum ada. Belum ada. Update. Nah, itu. Sampai sekarang. Sampai sekarang kan? Betul. Oke. Baik Pak. Artinya dalam KUHP maupun KUHAP yang baru ini kan ada pasal-pasal yang bisa memidanakan warga sipil sampai ya gitu lah ya, mengancam kebebasan berpendapat. Nah itu ada misalnya ada 240 KUHP soal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara ya Pak. Nah, itu bagaimana sih Pak mengukur sebuah tindakan itu dianggap menghina atau tidak? Nah, justru itu tuh saya bingung. Pasal itu kenapa ditimbulkan lagi kan? Pasal 240 itu penghinaan, batasan penghinaannya juga nggak jelas Mbak. Penghinaan itu seperti apa ya? Ini maaf ya kalau saya sampaikan nih. Misalnya saya mengatakan kebun binatang nih, kamu babi gitu. Kan dia tidak serupa dengan babi. Kenapa harus tersinggung gitu kan? Tapi kalau dikatakan babi sebagai perilaku, ya boleh-boleh aja perilaku. Karena perilakunya mirip babi. Misalnya babi itu munafik. Kalau mau masuk ke kandang, kita dorong, dia tidak akan masuk ke kandang gitu kan. Tapi pada saat kita tarik buntutnya, dia akan lari ke kandang. Itu kan ciri hal yang munafik ya kan. Begitu. Dan babi itu makan kotoran sendiri. Atau babi senangnya tuh di lumpur. Kalau kita bawa ke atas, kita cuci bersih, balik lagi ke lumpur. Nah kan seperti ini. Jadi mungkin itu adalah cerminan-cerminan nih dari oknum-oknum penguasa kita tuh, sehingga kalau ada masyarakat yang mengatakan babi kamu, ya harusnya kan berkaca kepada diri sendiri. Dan maksud saya juga begini, kekuasaan itu kan, penguasa itu kan dipilih oleh rakyat. Tidak pantas itu rakyat diperangin gitu loh. Bahkan mengkriminalisasi dengan pasal-pasal yang ada di undang-undang itu tidak pantas itu penguasa melakukan hal itu. Seharusnya itu rakyat dirangkul, dikasih edukasi ya, sehingga rakyat bisa menilai pemerintah dengan bijaksana. Sekarang kalau kita rakyat kurang informasi, ya tentu saja rakyat berbicara agak keras, agak ekstrim, banyak sindiran-sindiran ya kan, di TikTok tuh banyak juga kan sindiran-sindiran terhadap kekuasaan. Ini hal yang wajar karena mungkin penguasanya kurang memberikan edukasi juga, atau melaksanakan pembangunan juga tidak diinformasikan kepada masyarakat. Sekarang karena adanya misinformasi, akhirnya rakyat membuat sindiran-sindiran ya kan, yang bahkan sampai ada kalimat-kalimat ekstrim kan. Tapi sekali lagi lah, sebagai penguasa itu sebagai orang tua dari masyarakat, jangan masyarakat itu langsung dikriminalisasi. Ini teman-teman pegiat media sosial kan akalnya banyak Mbak. Akalnya banyak. Kalau misalnya kita mengatakan suatu lembaga negara dengan sebutan kebun binatang atau apapun bisa dipidana, mereka bisa akal lebih banyak lagi menurut saya. Lebih kreatif lagi. Misalnya dibilang ini Kementerian Uganda ini agak ngawur ya. Jadi apapun itu. Jadi maksud saya ini sama aja, tidak menyelesaikan juga. Jadi gini, rakyat semakin diperlakukan seperti itu, mereka pasti semakin melawan. Saya yakin dengan adanya, walaupun dibikin KUHAP, orang mau dipenjara segala macam, KUHP apapun itu, tetap nggak akan berhenti bersuara, termasuk saya dan teman-teman lainnya. Oke, ini dari sudut pandang konten kreator. Kalau Abang melihat dari misalnya netizen, yang kita tahu nih, misalnya saya adalah salah satu followers Abang begitu ya. Nah itu setiap kali Bang Doni bikin konten tuh emang komentarnya banyak yang nge-repost, banyak yang istilahnya ya nge-share, re-share lagi itu. Kalau Abang lihat itu gimana Bang? Apakah mereka artinya juga satu suara, punya keresahan yang sama, atau mereka justru sebaliknya nih, gue juga pengen bersuara tapi gue takut ini ada yang mewakili, udah gue ikut elu aja deh, itu gimana Bang? Nah itu udah Mbak jawab semua menurut saya. jadi kan gini Mbak, yang saya suarakan, yang saya buat dalam sebuah konten visual ini kan sebenarnya kan berita yang sudah ada terkait kebijakan pemerintah,
terkait kriminalisasi kasus hukum segala macam yang sebenarnya kayak Mbak sampaikan tadi, orang mau bersuara takut atau belum berani atau nggak ngerti bikin konten. Jadi ketika saya bikin konten itu mungkin banyak yang komentar, banyak yang repost, banyak yang nge-share segala macam, mungkin itu mewakili mereka. Itu yang saya tangkap tuh seperti itu. Gitu. Jadi bisa jadi juga mereka itu mengalami hal yang sama dengan apa yang saya sampaikan itu. Padahal bahkan banyak yang curhat ke saya tuh, ke DM segala macam. Iya, Mas tolong ini dong kasus saya, ada kasus KDRT, saya udah berapa kali nggak ditanggepin segala macam. Kita naikin, akhirnya baru naik. Akhirnya direspon gitu. Jadi saya juga bukan dari infonya, bukan dari berita media online, tapi juga kadang dapat masukan dari follower saya untuk menyuarakan sesuatu yang meresahkan dirinya gitu. Dan tidak punya platformnya Tidak begitu punya platform. ya. Oke. Jadi gimana Bang, dari semua yang terjadi apakah gentar atau justru tadi enggak. semakin kreatif? Enggak. Teman-teman sih semakin kreatif. Kalau saya pasti terus bersuara. Enggak menyurutkan semangat saya. Enggak ada. Sempat ngobrol dengan teman-teman yang kemarin juga kena intimidasi? Enggak, saya enggak kontak-kontakan. Tapi ya kenal gitu aja. Dan rasa-rasanya tadi ya tidak akan membuat gentar sama sekali. Saya nggak tahu teman-teman yang lain. Aku tuh sempat ngeliat ya, Abang ada komen-komenan di salah satu postingan Abang. Salah satu followersnya bertanya, Bang, gimana dong kalau setelah ini semakin diancam dengan banyak upaya represif begitu ya. Terus Abang sempat jawab, tenang, kita masih punya banyak cara. Saya sempat baca tuh, tenang, kita masih punya banyak cara. Optimis banget gitu kan. Apa Bang kira-kira cara-cara gimana? Kayak tadi saya sampaikan, misalnya kita nggak boleh, pasal kan sangat karet betul nih kalau saya lihat ini kan, menghina pemerintah segala macam itu kayak terus institusi juga. Terus gimana misalnya kita kita balik lagi tadi soal BGN dapat dapat ulat belatung itu, terus kita disuruh syukurin, gimana coba? Terus kita diam aja gitu, suruh syukurin, kan nggak bener. Anggarannya 1 triliun kurang lebih sehari, Mbak. Bayangin coba. Bahkan libur pun mereka tetap ada ya. Lucu kan? Begitu anak sekolah mereka libur, lucu lagi. Terus nggak bisa kita kritisi kan agak aneh menurut saya. Harus dikritisi dan rakyat harus bersuara. Saya bukan hanya saya, semua rakyat. Bukannya konten kreator, bukan hanya artis atau siapapun, rakyat harus bersuara. Karena uang pajak kita dikelola dengan tidak benar, kan itu masalahnya. Bukan soal apakah dia punya followers banyak atau enggak. Oh bukan, kalau siapapun. dia punya keresahan, Silakan bicara. jangan takut ya. Jangan takut. Oke. Menarik. Semangat ini. Sama semangatnya sama tempo maksudnya ya. Oke. Pak Hudi, kalau bicara soal langkah konkret yang barangkali bisa dilakukan oleh negara supaya regulasi-regulasi baru ini tidak menjadi alat pembungkaman, sebenarnya gimana Pak? Ada rekomendasi nggak sih Pak? Ya, jadi gini ya. Kalau berbicara regulasi ya, apa yang sudah ada di undang-undangan kan harusnya kita review atau sebetulnya ditiadakan itu pasal karet itu seyogyanya ditiadakan. Karena apa? Berbicara itu hak asasi manusia. Diatur dalam konstitusi. Itu diatur oleh konstitusi, dilindungi oleh konstitusi tuh. Nggak mungkin ada pembatasan tuh, ya kan? Kita punya pikiran nih, otak kita nggak mungkin bisa dibatasi, nggak mungkin bisa dikerangkeng. Karena pikiran kita itu pasti akan tertuang juga kan melalui kita berbicara. Yang dapat membungkam otak kita itu ya hanya 1 butir peluru mungkin masuk di kepala, itu baru bisa membungkam. Selama manusia masih hidup, pola pikir dia tidak akan pernah berubah-berubah tuh, ya nggak akan berubah dalam arti tanda kutip tadi, nggak akan berubah tuh. Mungkin kalau ada pengaruh-pengaruh lain bisa saja jadi berubah jadi lebih bijaksana, tapi sebenarnya intisari dari otak kita tuh nggak pernah bisa dibungkam. Oleh karena itu regulasi dalam undang-undang itu ya kita bisa minta dihapus judicial review di Mahkamah Konstitusi untuk direvisi, untuk diperjelas misalnya. Paling ringan tuh diperjelas batasan-batasannya sampai mana. Tapi tadi saya pikir memang sulit tuh untuk memberikan batasan terhadap hak berbicara di muka umum itu memang agak sulit batasannya apa. Tadi sudah saya kasih contoh tuh dengan kebun binatang kan. Nah, oleh karena itu setidak-tidaknya di Mahkamah Konstitusi kita minta judicial review untuk mengubah pasal-pasal tersebut tuh. Ada beberapa pasal yang agak rancu, yang dalam tanda kutip tadi membungkam ya orang untuk berbicara bebas seperti itu. Artinya masih ada jalan lah ya Pak yang bisa kita lakukan? Masih ada jalan lah melalui Mahkamah Konstitusi lah. Oke, tapi possibility-nya bagaimana Pak?
Nah, kalau berbicara possibility ya, saya juga pernah melakukan itu terkait di Mahkamah Konstitusi, tapi kalah itu kan kalau dulu kalah sekali lagi. Bagaimana kalau misalnya ternyata masyarakat Indonesia bersama-sama begitu ya Pak mendorong itu? Ya, itu Apakah bisa. mungkin punya kekuatan? Itu bisa, untuk soalnya negara kita negara takut viral. sekarang. Takut viral ya. Jadi- Setelah negara teror, negara takut Jadi viral. begini Mbak, sebenarnya kayak bikin KUHAP gitu untuk secara tidak langsung membungkam rakyat untuk bersuara. Ini sebenarnya salah, nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu, betul. menurut saya nggak perlu. Terlalu berlebihan. Sebenarnya kan cara membungkam rakyat ini, membungkam rakyat, membungkam kami konten kreator, membungkam para aktivis segala macam, itu mudah Mbak. Lakukan kebijakan yang baik. Jadi bungkam kami dengan kebijakan yang baik, bungkam kami dengan program-program yang baik, bungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Itu Mbak. Iya. Itu selesai, nggak perlu bikin undang-undang baru, KUHAP, KUHP segala macam, nggak perlu. Bungkam dengan hal-hal yang baik, itu menurut saya udah cukup. Buat kami sebagai konten kreator, buat kami ini seperti apa? Buat kami konten kreator ini, kalian melakukan hal baik, nggak mungkin kami akan Betul. mengkritisi pemerintah. Kami akan memuji 1000%, saya jamin. Jadi semua yang saya sampaikan itu nggak mungkin semua mengkritisi, ada juga yang saya puji gitu loh. Oke. Sesimpel itu Mbak, nggak usah KUHP, nggak usah KUHAP, bungkam kami dengan hal-hal yang baik, bungkam kami dengan kebijakan yang bagus, itu kami udah. Kami akan diam sendiri. Benar sih. Dia harus ada regulasi yang populis tuh, Betul. bukan regulasi yang elitis. Ini kan selama ini kesannya ya, Betul. kita lihat tuh elitis, tidak populis. Sehingga rakyat bersuara. Dan yang jadi permasalahan adalah kenapa rakyat seakan-akan dimusuhi itu. Seakan-akan kekuasaan itu berhadapan dengan rakyat. Ini yang problem. Betul, pasal itu tidak perlu Nggak perlu diadakan. dibuat. Jadi rakyat itu cermin dari pemerintah Mbak. Jadi ibarat pemerintah sedang bercermin, rakyat itu cermin. Ketika pemerintah ini rambutnya rusak, lihat di cermin, oh kan cermin pasti mengatakan tuh rambut lo rusak gitu kan. Harusnya pemerintah rapin rambut, Rapin. nyisir. Bukan kacanya dipecahin Mbak. Bukan kacanya disalahin. Iya, iya. Maaf ya Pak, saya agak emosional. Nggak apa-apa. Jadi, Oke. Jadi Biasa kalau biasa. di dunia emosional ini biasa kayaknya. enggak, saya agak aneh aja gitu loh kalau apa-apa kok rakyat, orang bersuara disalahin. Yang disampaikan rakyat itu fakta semua Mbak. Bukan hoax Mbak. Hoax pidana loh, deliknya ada loh. Makanya kami semua teman-teman konten kreator nih, pegiat media sosial nih, nggak ada mau membicarakan hoax. Karena pasti bisa dipidana. Oke. Karena udah kami berbicara kasar, kami berbicara fitnah, pasti dipidana. Makanya kami berbicara kebenaran. Kalau kebenaran juga pun takut, waduh kita nggak ngerti lagi. Ya, masyarakat juga sudah cukup cerdas untuk bisa Iya, menilai informasi iya, seperti betul. itu ya. Oke, Bang Doni ada pertanyaan juga. Bang Doni, ini kalau saya salah tolong dikoreksi. Punya background bergabung dengan salah satu partai politik. Nah, itu kalau melihat korelasinya dengan apa yang diperjuangkan oleh Bang Doni seperti apa? Gini, terkait partai politik, saya itu nyalek 2019 melalui PDI Perjuangan. Jadi kan banyak yang sampaikan, wah si Doni objektif nih, dia orang partai segala macam. Ini agak aneh menurut saya, ya kan? Ini agak aneh. Wah ini pasti suruhan partai, ini agak aneh menurut saya. Saya nyalek 2019 pasti kader, karena saya belum dicopot sebagai kader PDI Perjuangan, karena pernah nyalek kan otomatis kan pakai melalui kader. Siapapun, bahkan siapa teman-teman wartawan juga banyak yang nyalek kok, nggak ada masalah gitu kan, cuma 2019. Jadi banyak yang bilang, itu si Doni suruhan partai. Gimana coba? Saya berbicara tentang rakyat, berbicara tentang keresahan rakyat, berbicara tentang guru dikriminalisasi, siapapun segala macam, saya berbicara tentang itu. Ini nggak ada agenda partai, ini agenda rakyat yang saya suarakan. Kalau kalian menganggap ini agenda partai, berarti partainya bagus dong berarti. Ya kan? Berarti partainya menyuarakan tentang rakyat. Tapi apa yang saya sampaikan, murni adalah keresahan rakyat Indonesia. Tidak ada agenda partai dikit pun. Karena saya bukan pengurus partai, bukan. Saya Oke. hanya pernah nyalek saja di PD Perjuangan, itu saja. Oke. Nah, jadi kalau ditanya korelasinya nggak ada, biasa aja Mbak. Oke, mewakili keresahan masyarakat. Yes. Gitu ya. Oke, Bang, yang pengen Abang sampaikan kepada masyarakat yang barangkali tadi masih kayak maju mundur kalau, wah gue kalau ngomong di depan media sosial nanti gue akan menerima perlakuan yang sama kayak teman-teman konten kreator lain nggak ya? Ada nggak Bang? Karena kita terakhir ada ibu-ibu kalau nggak salah menyampaikan soal MBG juga, dia membuat Oh konten iya iya tentang iya. apa? yang Anaknya hari disekolahin. libur. Betul. Anaknya dikeluarin dari sekolah. Betul. Itu hanya salah satu dari sekian banyak contoh. Iya, iya. Dan itu kebetulan tersorot media. Belum yang tidak tersorot media mungkin ya kan gitu. Menurut saya tetap bersuara. Nggak usah takut apa yang saya terima atau yang saya rasakan teror ini, saya sebenarnya udahlah biasa aja, nggak ada masalah juga buat saya. Toh hidup kita ini kan di tangan Tuhan. Mati bisa kapan aja gitu loh. Saya nggak terlalu, walaupun ada kekhawatiran Mbak ya. Tapi pesan saya buat teman-teman nggak usah takut bersuara. Selama kita
berdiri atau berjalan di jalur yang benar, pasti banyak yang dukung. Oke, semakin banyak orang kritis, semakin banyak yang menjaga negara kita ya Pak, Betul. demokrasi. Bapak, kalau Bapak sendiri, kalau teror dan ancaman ini dibiarkan, resiko yang paling buruk yang mungkin muncul itu apa sih Pak? Ya begini, kan kalau ada teror-teror itu, kritik-kritik itu sebetulnya kan kontrol sosial tuh ya, dari rakyat kepada kekuasaan, kontrol sosial. Nah kalau sudah ada pembungkaman begini, tadi kan munculnya adalah pelanggaran HAM dan mundurnya demokrasi. Ini yang berbahaya. Negara kita negara demokrasi. Di negara yang ibunya demokrasi nih Amerika, itu bebas berpendapat. Mau foto presiden diinjak-injak, mau dicolok-colok ya kan, itu tidak ada problem. Karena memang itu hak dari rakyat. Rakyat ini pemilik demokrasi. Rakyat ini pemilik negara. Mereka itu kan seyogyanya tuh, penguasa-penguasa itu kan bekerja kepada rakyat. Harusnya yang dipikirkan tuh rakyat, orientasinya hanya kepada rakyat. Apalagi beliau sudah mengatakan bahwa saya wakafkan hidup kita untuk, hidup saya untuk rakyat. Itu yang harusnya memang kita pegang sampai sekarang kan. Seperti itu. Jadi dengan ada teror-teror ini udah jelas demokrasi kita udah mundur jauh nih, sangat ke belakang. Jangan lupa Pak Presiden juga bilang kalau saya mau dikritik. Iya, itu kan kalau itu memang. pegangan Bapak, pegangan saya itu tadi. Itu, gitu Mbak. Oke, baik. Tapi artinya ya kita sih berharap ya bahwa kebebasan berpendapat ini punya ruang yang cukup supaya masyarakat Indonesia juga ketika berpendapat rasa aman. Tapi supaya semua orkestrasi di negara ini bisa sama-sama ke arah sana gimana? Jadi gini Mbak, tadi rakyat itu pemilik demokrasi, rakyat itu pemilik negara. Jadi bukan ada ruang yang cukup. Memang semua ruang itu punya rakyat. Bahkan arah kebijakan itu harus sesuai dengan kehendak rakyat itu Mbak. Jadi bukan diberikan ruang, berarti ada batasan juga kalau dikasih ruang tuh. Di negara demokrasi ini semua benar-benar bebas menyuarakan pendapat. Sebebas-bebasnya itu. Seperti itu. Karena mereka, kekuasaan itu bekerja untuk rakyat. Mereka dipilih oleh rakyat. Pada saat pemilu mereka meminta-minta suara kepada rakyat. Giliran sudah dapat suara dari rakyat, ini seakan-akan jadi raja kecil. Ini yang jadi problem. Iya kan? Mengangkat dirinya sebagai raja kecil. Padahal kan nggak begitu. Rajanya justru itu rakyat. Arah kebijakan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Karena rakyat pemilik demokrasi. Begitu Mbak. Atau Pak, jangan-jangan kalau kita balik, barangkali regulasi-regulasi ini sengaja dibuat karena memang ternyata rakyat Indonesia nggak bisa kalau dikasih kebebasan sepenuh-penuhnya Pak. Gimana Pak? Nah, begini ya. Terlepas itu misalnya rakyat berbicara salah, kekuasaan itu nggak boleh menyalahkan rakyat. Karena salah kenapa? Mungkin ada kurang edukasi, dia juga harus evaluasi diri loh. Karena dia kan tetap dipilih oleh rakyat gitu Mbak. Jangan pernah penguasa itu menyalahkan rakyat, itu nggak boleh. Seperti itu, apalagi untuk bersuara, untuk mengeluarkan pendapat sampai dikriminalisasi itu menurut saya kurang tepat ya pemerintah melakukan itu kepada rakyat sendiri yang memilihnya sendiri. Mereka sudah di kekuasaan, mereka sudah di DPR, sudah menjadi presiden misalnya ya. Udah milik bersama, udah milik bangsa ya seyogyanya mereka harus bekerja untuk bangsa ini, untuk rakyat, karena itu mereka dipilih dari sana. Bukan kekuasaan itu tiba-tiba mereka berkuasa, kan tidak ya. Semua bermuara dari rakyat, dari kehendak rakyat. Oleh karena itu kebijakan mereka juga harusnya untuk pro rakyat begitu. Nah Bang, sebenarnya harapan dari kawan-kawan konten kreator yang mewakili suara rakyat sipil ini tuh habis bikin konten apa sih? Pemerintah tuh ngapain selanjutnya? Sebenarnya harapan saya dan teman-teman konten kreator ini sebenarnya nggak mau juga mengkritisi pemerintah. Kita mau joget-joget juga di TikTok tuh. Maunya seperti itu yang seru-seru aja. Yang rame-rame. Ya. Asalkan kebijakan pemerintah itu benar. Asalkan tidak ada lagi yang namanya tambang-tambang yang merusak alam. Itu aja sebenarnya. Nggak ada yang lain. Terus apa yang kita suarakan ya mbok didengar gitu loh. Jangan bahkan presiden pun nggak tahu apa yang kita ngomong, yang rakyat ngomong gitu presiden pun nggak tahu gitu loh. Mbok dikasih tahu loh ke presiden, Pak Presiden ini lagi ada isu ini loh Pak gitu loh. Mau ditanggapi loh. Jangan tiba-tiba datang ke tempat bencana alam ngomongnya mana kalian setuju nggak koruptor kita basmi, kita kan agak aneh menurut saya. Jadi mohon menurut saya jangan difilter lagi lah ya. Jangan difilter lagi. Udahlah kasih nih gelondongan nih. Kayak gini isunya Pak. Silakan apa mitigasinya seperti apa gitu loh. Jangan apa yang disampaikan presiden beda dengan apa kemauan rakyat gitu. Isu sekarang apa, presiden ngomong apa, itu jangan. Oke, nggak nyambung. Minimal dipahami lah rakyat inginnya apa. Udah itu aja.
Oke, thank you. Bang Doni nih juga Pak Audi, sekarang kita ada di penghujung diskusi, barangkali bisa masing-masing memberikan closing statement tentang isu kita hari ini, bahwa kebebasan berpendapat itu adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Saya dari Pak Hudi dulu deh. Ya, kalau menurut saya ya, kebebasan berpendapat itu adalah hak asasi manusia. Sehingga tidak perlu ada upaya untuk mengkriminalisasi, diundang-undangkan tuh. Akhirnya dengan adanya diundang-undangkan seperti itu, dengan adanya penahanan-penahanan seperti itu kan, karena boleh ditahan itu, ya itu bisa menghambat demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu seyogyanya pasal-pasal itu dihapuslah dari undang-undang, tidak perlu ditiadakan yang sifatnya tadi untuk menghambat mereka bersuara, rakyat bersuara itu ya harusnya tidak diundang-undangkan, itu ditiadakan aja, biarkan aja rakyat bebas begitu. Jangan memusuhi rakyat dengan cara mengkriminalisasi dengan diundang-undangkannya kebebasan berpendapat itu. Toh dulu sudah sempat dihapus ya Pak? Dulu juga sudah sempat dihapus, kenapa sekarang ditimbulkan lagi itu? Di negara demokrasi sendiri kan tadi bebas tuh saya sampaikan, bahwa presiden mau diapakan kan fotonya, mau diucapkan apa, itu tidak ada mengkriminalisasi rakyat sendiri. Karena pemimpin tuh harus tahu bahwa mereka tuh dipilih oleh rakyat. Mereka meminta suara dari rakyat. Sudah berkuasa, jangan seperti raja kecil tadi. Buatlah regulasi untuk rakyat, karena mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk elitis atau bukan untuk oligarki. Mereka bekerja untuk rakyat. Saya pikir juga kalau pemerintah membuat regulasi untuk rakyat, nggak ada orang-orang seperti Mas Doni itu nggak akan ada. Dia lebih baik ada, bikin tapi substansinya juga lain ya, Pak, Johnny. ya. Seperti itu tuh Mbak. Oke, terima kasih Pak Audi. Bang Doni? Kalau saya simpel aja ya. Biarkan rakyat bersuara, bungkam kami dengan cara elegan, bungkam kami dengan kebijakan yang baik, bungkam kami dengan hal-hal positif, bungkam kami dengan menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Udah cukup itu aja. Oke, bungkam dengan prestasi dari pemerintah. Pasti. Ya? Kita tunggu bareng-bareng ya. Iya, Mudah-mudahan tadi juga kasusnya segera selesai. Iya. Tidak hanya kasusnya Bang Doni, Betul, kasus Tempo juga. kasus Tempo kawan-kawan juga yang sudah lain juga selesai. akhirnya bermuara dengan hal yang baik yang kita Betul, tunggu-tunggu gitu ya Pak ya. betul, Oke, Mbak. teman-teman terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Dan Sobat Tempo semuanya, itulah perbincangan saya dengan DJ Doni, kreator konten, Makasih, dan Mbak. juga ada pakar hukum Universitas Borobudur Pak Hudi Yusuf. Dan untuk Sobat Tempo semuanya, saksikan terus setiap episode Bicara Perkara, jangan lewatkan fakta dan analisis hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Dejian Mustakro bertugas pamit undur diri. Bye-bye.